Mas Kaisang ini sebagai putranya Jokowi nampaknya tidak ingin ketinggalan dari kakak-kakaknya. Jadi pengusaha, menikah, ingin berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Joko Sadewo Dan saya Stevi Maradona. kita bertemu dalam program Klimaks, kelarin masalah kita semua. Teman-teman sekalian, kita hari ini kedatangan tamu spesial. Kita kedatangan pendiri riset politik Kedai Kopi, Mas Hendry Satrio. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam, Mas Stevi, Mas Dewo. Hari ini kita akan membahas banyak isu-isu menarik ya sesuai dengan tema Klimaks. Terutama kita akan membahas soal politik terkini, situasi politik terkini. Kita akan membuka sesi Klimaks kali ini dengan situasi politik yang ada di Depok nih, Mas. Ini memang agak berbeda. Jadi ada isu politik nasional, ada isu wapres, ada isu capres, ada isu yang lain. Tapi tiba-tiba Depok muncul jadi pusat perhatian, sempat ramai di medsos dalam mungkin 2 bulan terakhir ya. Karena putranya Pak Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, tiba-tiba disorongkan untuk masuk ikut Pilkada Depok. Disambut oleh Partai Gerindra misalnya. Dengan menyorongkan juga Dr. Gamal Abdul Nasir. PKS dengan menyorongkan Dr. Gamal. Bagaimana sebenarnya kalau Mas Hendry melihatnya ini? Situasi politik di Depok nih gimana sih sampai harus anak muda dari yang sebelumnya tua-tua lah ya? Iya. Depok ini naik kelas nih gara-gara Kaisang nih kan? Ya. Dari levelnya kota jadi level nasional nih, gara-gara diperbincangkan Mas Kaisang. Mas Kaisang ini sebagai putranya Jokowi nampaknya tidak ingin ketinggalan dari kakak-kakaknya. Jadi pengusaha, menikah, ingin berkuasa. Dua sudah lolos nih, berkuasa sekarang di Solo, Mas Gibran, Mas Bobi di Bang Bobi ya, kita sebutnya di Medan. Nah ini adanya mau nih, yang menarik kenapa Depok yang dipilih gitu kan? Nah kalau menurut saya ada 2 hal yang menarik, karena Depok ini dekat dengan Jakarta, sehingga otomatis popularitas Kaisang itu juga cukup tinggi karena sering dibicarakan di ibu kota. Kemudian yang kedua, populasi Depok ini banyak yang zilenials, yang sangat mungkin menjadi target utama Mas Kaisang untuk maju. Jadi Kaisang maju nih, mungkin awalnya PSI itu cuma sekedar memajukan ya, cuma menurut saya perhitungannya pas juga gitu ya, dan bisa jadi ini lawan serius untuk incumbent PKS. Kenapa demikian? Karena kan PKS selama ini yang menang terus tuh ya. Betul. Kalau saya nggak salah sudah 4 periode tuh. 4 periode. PKS terus tuh. Terakhir yang sebelum PKS kan Pak Badrul Kamal, Golkar ya? Golkar kan, habis itu kan PKS terus tuh. PKS terus. Nah ini sekarang jadi lawan serius nih. Nah pertanyaannya kan saya berkali-kali tuh, ini kenapa kemudian Mas Kaisang mau ngikutin kakak-kakaknya ya? Apakah sekedar aji mumpung, pinter milih bapak gitu ya? Kebetulan bapaknya presiden gitu ya? Atau memang ada keinginan lain gitu? Kalau menurut saya sih, dia ingin lah untuk mengikuti jejak-jejak kakak-kakaknya. Dan kebetulan kan Pak Jokowi ini kan mengizinkan aja kira-kira tuh. Sebetulnya kan, ini kalau kita bicara patut nggak patut ya. Pak Jokowi masih jadi presiden. Sebetulnya kalau dia melarang anaknya maju kan bisa. Gitu ya. Kalau dia maju ya walaupun alasannya demokratis, dipilih rakyat ya. Tapi kan tetap aja kita nggak bisa menyampingkan variabel presidennya Pak Jokowi ini gitu. Nah sekarang Kaisang mau maju, didukung oleh PSI gitu ya. PDIP bisa ikut gerbong atau nggak, Mas? Kalau menurut Mas? Begini, kalau PDI Perjuangan itu, kalau Mas Kaisang maju dari PSI, itu masalah buat Pak Jokowi. Kenapa? Karena PDI Perjuangan ini inginnya satu keluarga itu satu partai. Kan ada tuh cerita di Maluku kalau saya nggak salah yang dicabut tuh gubernur atau gubernur kalau saya nggak salah, Maluku Utara kalau saya nggak salah. Itu KTA-nya tuh karena istrinya berbeda partai. Jadi kalau Mas Kaisang mau maju dari PSI,
dan tidak dari PDI Perjuangan, ini masalah buat Pak Jokowi nih. Jadi dia harus maju lewat PDI Perjuangan. Iya. Harus gerbong di belakangnya. Harus gerbong di belakangnya, dan Kaisang harus KTA nih. Oke. Karena kalau enggak berpengaruh ke Pak Jokowi, ke Mas Gibran dan Bang Bobi. Nah, dua-duanya maju dari PDI Perjuangan. Ya. Jadi, nah nampaknya Mas Gibran tuh nggak sampai ke sana tuh. Yang paling penting kelihatannya dia cukup happy lah, ada billboardnya di mana-mana tuh ya. Tapi apakah kira-kira nanti Mas Kaisang bisa membangun Depok? Ya kalau kita lihat dari Mas Gibran dan Bang Bobi kan, Medan dan Solo itu sangat terbantu anak presiden menjadi pimpinan daerah, semua menteri ke sana. Nah tapi kan nanti Mas Gibran nih, Pak Jokowi selesai Oktober, gitu ya, bisa nggak tuh nanti siapapun presidennya membantu Mas Kaisang, asal kalau presidennya kalau kepilih. Aku coba balik lagi ke Depok. Aku Pinter ini sebagai warga Depok ini. Sebagai warga Depok, aku pengen tahu nih sebenarnya kalau dari cara baca Mas Hendri, kan kemarin juga sempat melakukan FGD gitu ya. Dari potensi yang dimiliki, kemudian berbagai macam kelompok dan elemen masyarakat di Depok, peluang Kaisang sendiri ada nggak? Saya jujur ada dua alasannya. Yang pertama popularitas dia. Kemudian yang kedua, ini anak memang punya cara yang berbeda dengan kakak-kakaknya untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat tuh. Betul. Cara-cara nyeleneh kemarin tuh kan, yang bareng istrinya itu kan agak nyeleneh juga dia. Dan dia sangat anak muda gitu. Ya. Jadi sebetulnya punya peluang, asal bener nih cara politiknya. Kan tadi saya udah jelaskan kalau memaksakan diri di PSI, ini bapaknya sama kakak-kakaknya jadi masalah nih. Jadi dia harusnya mendekatkan diri dulu dengan PDI Perjuangan lagi. Supaya apa? Supaya ya jalur politiknya smooth. Dan jangan lupa di Depok itu kan juga banyak keluarga-keluarga baru yang notabene anak muda kan. Kan perumahannya banyak di Depok ya. Perumahan baru. Iya, katanya ada yang longsor tuh kemarin tuh. Itu di mana tuh? Di Depok satu longsor tuh, karena dekat pantai ya, di pantai. Bibir sungai. Bibir sungai ada sungai. Nah, itu jadi menurut saya sih memang bisa jadi warga Depok itu akan milih anak muda. Makanya ada Dr. Gamal, kemudian ada Mas Kaisang gitu ya. Jadi bisa saja itu nanti kemudian diisi oleh kaum muda semua. Itu kan akan menarik tuh. Walaupun ya kalau dari FGD-nya kedai kopi tuh, anak muda kan sering senengnya pilih pemimpin yang jujur tuh. Yang jujur tuh 100% tuh. Bukan program. Jujur dulu. Bukan karisma, bukan itu, bukan. Bukan. Jadi yang baru mau akan nyoblos 2024 ini 100% itu pilih yang jujur, karena nilai-nilai keluarga pasti ada. Nah, tapi jangan salah. Jujur atau kelihatan jujur gitu ya? Mas? Jujur ya, makanya baru kelihatan jujur, karena kan jujur itu kan susah ini. Iya, kita susah. Gitu kan, begitu dia nggak jujur dikit hilaf kan, gitu kan. Jadi, nah tapi hati-hati dengan kriteria jujur itu, karena anak-anak muda masih mempertimbangkan masukan dari orang tua. Walaupun kalau kita tanya anak mudanya, gimana, lo independen apa ngikut bokap nyokap? Ya. Wah independen saya. Tapi ingat, nilai keluarga itu apalagi dia kuat kan, nggak mau durhaka juga nih bapak ibunya kan, bapak ibunya ini, oh ini aja nih, oh ya oke. Jadi ya kita lihat aja. Tapi saya sih seneng ya kalau anak-anak muda ini, dan Mas Kaisang kan berkesempatan untuk membuktikan diri bahwa sebagai anak Jokowi dia maju gitu ya. Setelah bapaknya tidak menjabat lagi, tidak menjabat presiden lagi. Nah, itu bisa dibuktikan juga dengan bagaimana cara dia memimpin. Nah, sekarang kan Mas Gibran sama Bang Bobi, Pak Jokowi masih jadi presiden, menteri-menteri banyak ke Medan, banyak ke Solo. Nah, ini Kaisang, walaupun saya juga, ini pertanyaan saya juga sebetulnya itu Mas Devi, Mas Dewo, ini serius nggak? Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini Depoknya Depok Jawa Barat apa Depok Sleman nih? Karena kan istrinya kan Sleman kan. Ya. Kemudian, sorry saya potong. Kalau dari kedai kopi pernah riset kinerja Bobi dan kinerja Gibran? Pernah riset nggak? Ataupun kalau nggak pernah riset, mungkin kalau dilihat sekilas
dengan mereka menjabat sebagai wali kota di bawah bapaknya maupun itunya, kinerja mereka oke nggak sih? Gini, saya memang belum survei, tapi ada jurnal mengatakan bahwa keuntungan dari dinasti politik itu ada dua. Salah satunya pembangunan. Jadi artinya kalau dinasti politik ini dipimpin oleh orang yang sama satu dinasti, ini pembangunannya bisa cepat juga. Walaupun juga ada kelemahannya. Kelemahannya adalah diktatorshipnya berkembang. Nah, kemudian keuntungan yang kedua, emansipasi perempuan ini biasanya terjadi pada saat dinasti politik ada. Banten misalnya contohnya, itu kan itu kejadian seperti itu. Jadi plus minusnya ada, tapi kan ini jangan ditumbuh subur juga. Hasil surveinya Kedai Kopi tentang dinasti politik itu 58,8% rakyat Indonesia nggak setuju dinasti politik. Jadi artinya ini bukan tentang Kaisang, bukan tentang Bobi Gibran, tapi yang terjadi kan dinasti politik di mana-mana ada menteri punya anak, anaknya jadi, ada suami kemudian ngajukan istrinya jadi juga, itu kan juga dinasti politik. Nah, nggak suka. Tapi kalau tadi pertanyaannya bagaimana sekarang, kalau saya melihat ada kemajuan di Medan dan Solo. Karena itu tadi banyak sekali menteri-menteri mengalihkan atau memberikan program ke Medan dan Solo, gitu. Tapi ya saya lebih suka sebaiknya dinasti politik ini tidak perlu diteruskan karena memang masih lemah. Tapi kalau kemudian nanti sangat berkuasa, ini nggak bagus juga buat kita. Ini perbandingannya suka nggak apple to apple soalnya. Oh, Soeharto nunjuk Tutut jadi menteri, ya iya setelah 30 tahun jadi menteri sosial. Tapi kan presiden yang lain banyak yang nggak meminta anaknya jadi kepala daerah. Bung Karno enggak, Pak Harto enggak, Gus Dur, Habibie, Megawati, SBY juga enggak. Mas Ahaye maju, Pak SBY udah nggak jadi presiden kan. Jadi sebetulnya apple to apple-nya juga harus jelas. Pada saat anak presiden maju ke dalam suatu pernyataan pilkada, itu pasti akan sulit kalah. Pasti akan sulit kalah. Alasannya nanti diulas Republika. Jadi ini akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nepotisme bagi pemilih di Depok itu, kalau tadi FGD-nya dibilang itu pertamanya jujur, berarti mereka tidak akan melihat nepotismenya ya? Enggak. Kemungkinan tidak. Hanya Tapi figur Kaisangnya aja ya? Ya, akan lihat figur Kaisangnya. Tapi itu tadi 58,8% rakyat Indonesia, ini bukan rakyat Depok aja, itu nggak setuju dengan dinasti politik. Dan jangan lupa faktor PKS ini akan kuat karena PKS kan jarang sekali berkuasa. Jawa Barat adalah lahannya mereka gitu ya. Pasti juga akan all out walaupun lawannya adalah sosok Kaisang. Tapi apakah Kaisang beneran maju, ini kan semua tergantung dari PDI Perjuangan menurut saya. Bukan tergantung dari PSI gitu kan. Kalau PSI kan ya pokoknya dukung-dukung aja, yang penting namanya naik gitu kan. Jadi ya kita lihat aja itu. Gimana warga Depok? Anda tuh pilih mana? Pilih anak Pak Jokowi atau yang lain? Nggak usah dijawab, Mas. Nanti Saya bingung jawabnya itu. Lagian ntar kalau jawab bikin susah lu sendiri, Mas. Kira-kira Pak Jokowi mengizinkan Kaisang maju nggak, Mas? Kan dia udah bilang, boleh-boleh aja. Dia udah jawab itu. Kan anaknya nggak minta saya, nggak nanya ke saya. Kalau dia nanya, baru saya jawab gitu kan. Gimana orang bapak kan bisa aja larang dari awal gitu kan. Tapi kan nggak, udah lolos dua. Udah lolos dua dan banyak baiknya juga. Walaupun ya kalau menurut saya sih tidak perlu diulang juga oleh presiden-presiden lain gitu. Jadi artinya kalau misalnya Mas Anies jadi presiden atau Mas Ganjar jadi presiden, ya nggak usah ditiru juga gitu. Karena lebih enak begitu kan, kita ngelihat tidak ada konflik kepentingan dan lain-lain gitu. Nah, anak presiden yang anak presiden yang jadi anggota DPR itu banyak. Betul. Mbak Tutut juga waktu itu DPR. Kemudian Mas Ibas, Mbak Puan, banyak. Koalisi partai ini kan sekarang kan 3 ini pendukung Anies, Nasdem, Demokrat, PKS. Kemudian ada PDI Perjuangan yang Ganjar Pranowo bersama P3. Ada Pak Prabowo sama Caimin, gak jadi-jadi, gitu kan? Bahkan sekarang calon presidennya nambah lagi, calon wakil presidennya nambah nih. Ada sosok yang didorong oleh PAN yang namanya Erick Thohir. Ya. Tapi kan 5 partai politik ini yang dalam koalisi pemerintahan kan ada 7 koalisi pemerintahan. Yang independen ketumnya kan cuma 2 nih selama ini,
PDI Perjuangan, Ibu Mega, dan Surya Paloh, Nasdem. Yang 5 ini kan nggak independen nih dia, sangat tergantung dengan Pak Jokowi. Prabowo, Caimin, Zulkifli Hasan, Mardiono, satu lagi Airlangga Hartarto. Ini kan tergantung Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi bilang, P3 biar aja kamu di PDI Perjuangan. Tapi yang 4 ini ke Prabowo semua. Nah sekarang tinggal, Pak, kalau kami ke Prabowo, siapa wakilnya Pak Prabowo? Caimin tunjuk tangan, Airlangga Hartarto tunjuk tangan, ya. Zulkifli Hasan nggak tunjuk tangan, dia dorong Erick Thohir. Wah, karena yang didorong Erick Thohir, ada yang namanya Ridwan Kamil. Tunjuk tangan juga Pak. Kalau saya gimana Pak? Daripada AHA nggak naik-naik, ini kan elektabilitasnya Ridwan Kamil, gitu ya. Ini yang Caimin gimana sebelumnya kan? Ini tapi jawabannya gampang begitu Pak Jokowi bilang, kamu aja ya. Semuanya ikut semua. Tapi ya kalau Gibran, misalnya nih, ini kita berandai-andai. Misalnya Gibran nih maju wapres nih. Terus kemudian misalnya Mas Anies pilih AHY. Ya kan? Mbak Puan bisa aja tunjuk tangan tuh ya. Waduh, itu anaknya Jokowi wapres. Anaknya SBY cawapres juga. Iya, masa saya enggak gitu kan. Apa mungkin Ganjar Puan gitu ya? Atau ya gimana tuh kan, menarik juga tuh. Jadi konstelasi politiknya kita kan bebas kan, namanya kita pengamat kan, kita coret-coret aja. Tapi kalau MK tidak mengizinkan umur itu dikurangi, walaupun ini kan ada istilahnya tuh, kalau urusan publik tuh bukan urusan MK. Ya. Tapi kan sudah terjadi, misalnya KPK itu kan ditambah masa jabatannya. Jadi ini mungkin aja nih masalah umur ini dijadikan keputusan baru. Bisa juga tuh. Nah kalau itu nggak kejadian, nah kita bicara yang lain tuh. Mungkin yang jadi wapresnya ya kalau nggak Pak Erick, Airlangga Hartarto, Caimin, atau ya tadi misalnya nama-nama baru seperti Ridwan Kamil gitu, atau nama-nama lain yang memang Pak Jokowi suka gitu. Salah satu di antara kabinetnya misalnya Pak Mahfud, atau misalnya Bu Retno atau Bu Sri Mulyani, bisa juga begitu kan. Ini tergantung Pak Jokowi kan. Atau Pak Basuki. Ini semua terserah Pak Jokowi kalau di Prabowo. Nah kalau Ibu Mega dengan Pak Ganjar ini beda lagi. Ibu Mega ini biasanya kasih wapres buat Mas Ganjar yang tidak memiliki potensi menjadi kompetitor dia di periode kedua. Gitu kan. Waktu itu ada Pak JK udah nggak bisa lagi kompetitor di periode kedua. Pak Ma'ruf Amin cuma sekali nih. Cuma kelihatannya kan dia nggak mau maju juga jadi presiden. Jadi sangat mungkin juga salah satu justru nama jangan-jangan dia bisa lanjut. Nama yang dipertimbangkan oleh Bu Mega bisa jadi Kiai Ma'ruf Amin. Karena nggak ada konflik sama PDI Perjuangan sekarang. Dan NU lagi. Kalau persoalan Kiai Ma'ruf bilang udah saya selesai. Iya, kan sekarang. Itu bisa berubah. Iya, kalau ditanyain ada formulirnya tinggal tanda tangan gitu kan. Sekali lagi kan boleh juga. Dan siapa yang lebih NU dari Kiai Ma'ruf sekarang? Yang ada di pemerintahan. Kan lawannya Gus Yakut sama Erick Thohir. Dibandingkan Kiai Ma'ruf, lebih NU mana kira-kira? Tipikalnya kayak seperti kalau kita berandai-andai kayak Pak Basuki nggak sih dia? Pak Kiai Ma'ruf Amin itu. Gitu ya. Tapi Pak Basuki nih kuda hitam jangan-jangan. Kuda hitam juga, bisa juga dipilih gitu ya. Tapi menurut saya kelihatannya PDI Perjuangan akan mencari sosok-sosok yang religius ya, walaupun kalau kita buka semua partai politik itu kita buka ya semuanya nasionalis religius. Betul. Nggak ada yang religius sendiri, nasionalis sendiri, karena kan begitu Pancasila kan nasionalis religius tuh. Nah ini kalau misalnya kita buka ya bisa saja, tapi dicari yang kemungkinan dari NU lagi kan. Nah itu kan nama-namanya ada beberapa tuh, selain Kiai Ma'ruf Amin, ada nama Gus Yahya, kemudian ada nama Nazaruddin Umar ya, kemarin disebutkan juga, ada Rois Am NU, ada Kiai Said gitu ya, macam-macam tuh namanya. Tapi kalau itu kemudian pertimbangannya NU, menurut saya bisa jadi KMA lagi. Gimana Mas? Kalau ini Pak Anies sendiri. Nah, Pak Anies. Kalau kita bicara Pak Anies nih, apakah Pak Anies juga akan mempertimbangkan faktor Jawa Timur, faktor NU juga? Ah. Karena kita baca kan
bisa dibilang selama ini Pak Anies ini agak cukup berjarak ya dengan NU gitu ya, seolah agak berjarak dengan NU ya, karena seperti itu. Dan salah satu faktor yang menyebabkan Pak Jokowi menang kemarin kan Jawa Timur gitu ya, NU gitu ya. Akhirnya kan Pak Anies lemah di sana. Gitu. Apakah itu akan jadi pertimbangan Pak Anies juga untuk cawapres ya? Saya yakin pertimbangannya banyak. Tapi kalau kemudian ada capres yang jauh dari NU, menurut saya nggak juga tuh. Kayak misalnya saya dibaca di Republika saya baca. Ada dukungan dari ulama Jawa Tengah tuh Gus Masin kalau nggak salah, Pak. Kakaknya Gus Baha tuh. Itu NU tuh. Itu dukung Mas Anies tuh. Tapi kalau menurut saya kan Mas Anies kasih 5 kriteria tuh. Ada 2 tuh menurut saya yang sangat Anies tuh. Yang pertama adalah nggak gampang nginjek rem sama kopling lah menurut saya. Jadi harus sama beraninya dengan Anies Baswedan nih. Anies Baswedan ini kan dianggap oposisi. Ya. Maka terus dia harus menghadapi 2 pertandingan. Pertandingan sebelum Pilpres, sekarang ini, sama nanti pada saat Pilpres. Nah, pertandingan sebelum Pilpres ini, wapresnya nih harus berani kayak dia nih. Nggak boleh nginjek rem sama kopling, terus Anies lagi ngegas. Ini kemudian ada digeledah kantornya itu, langsung nginjek rem sama kopling. Nah, ini nggak bisa begitu nih. Yang kedua, chemistry-nya harus dapat tuh katanya Mas Anies. Jadi dia akan pertimbangkan tentang NU, dia akan pertimbangkan Jawa Timur, tapi kriteria berani dan kemudian chemistry dapat tuh akan lebih diutamakan. Jadi ya saya sih melihatnya ke sana. Ada nama-nama yang beredar saat ini, kita bisa mudah menebak itu gitu. Siapa yang kira-kira nggak gampang injek rem sama kopling dan chemistry-nya dapat gitu kan. Jadi ketimbang milih NU maupun yang dari daerah lain. Nah iya, dan bisa jadi NU kan nama-namanya ada Mbak Yeni katanya, kemudian ada Mas AHY, bahkan ada nama beberapa netizen mendorong Gatot Nurmantio gitu kan. Itu kan nama-nama bagus tuh. Bahkan nama-nama seperti Pak Mahfud juga didorong juga gitu ya. Tapi pertimbangan Jawa Timur atau kemudian yang dekat dengan NU itu pasti dipertimbangkan seorang Anies Baswedan. Tua muda juga, nah ini dia. Itu kan terserah Mas Anies tuh milihnya ya. Dia kelihatannya belum terlalu berpikir seperti Ibu Mega bahwa nanti di periode kedua bisa lawan saya tuh. Jadi bisa muda. Dia kelihatannya nggak belum terlalu berpikir ke sana, tapi kan nggak tahu juga nih. Kan dia bilang karena namanya ada di kantongnya. Akan diumumkan setelah dia pulang haji. Pulang haji tapi kan panjang. Iya. Tahun depan juga pulang haji. Tahun depan juga pulang haji. Kan pendaftarannya Oktober. Dia September itu atau Oktober itu masih pulang haji tuh. Jadi pertimbangannya macam-macam ya. Tapi kalau buat kita, kalau ada calon presiden sudah komplit ya dengan cawapresnya tuh dari awal, kita sebagai rakyat tuh untung. Ya. Yang pertama kita bisa cek rekam jejak keduanya. Betul. Visi misinya bisa kita cek juga, dan yang paling penting kita bisa nitip program-program. Pak, nanti kalau jadi presiden, jadi wakil presiden, Pak, tolonglah wartawan-wartawan ini gajinya jangan dipersulit. Amin. Terus caranya gimana? Ya BUMN tuh disamaratakan lah, semuanya dapat Pak, gitu. Jangan pilih-pilih kan semuanya dapat iklan. Itu kan bisa tuh. Seperti itu. Atau misalnya sertifikasi wartawan. Yang sebenarnya menarik juga tuh itu podcast atau YouTube itu bisa nggak jadi produk pers. Jadi kalau ada masalah larinya ke Dewan Pers, bukan undang-undang ITE gitu kan. Kalau Republika ini kan aman nih, mau pakai judul klimaks juga aman, produk pers. Jadi kalau ada yang marah Dewan Pers gitu. Jadi kalau teman-teman yang YouTuber biasa itu podcast masalah-masalah ITE. Waktu itu almarhum ketua Dewan Pers tuh Prof. Siapa yang UIN? Azumardi Azra itu sempat mengajukan, tapi kemudian ya nggak tahu tuh prosesnya sampai di mana. Tapi kalau kemudian ada, bagus juga tuh, sehingga yang namanya pilar keempat demokrasi itu hidup lagi. Kan sekarang agak mati suri nggak? Pilar keempat demokrasi Dewan itu. Persnya Enggak, persnya sendiri sebagai pilar keempat demokrasi itu gimana tuh? Ini gantian saya nanya ya. Itu gimana tuh? Masih ada nggak tuh? Masih benar nggak tuh teori itu? Atau cukup terganggu juga dengan yang namanya iklan? Gimana tuh Mas Ewo? Mas Ewo jawab, Mas Ewo. Aduh, aku ditanya. Ini narasumber bisa nanya juga gitu ya.
Kayak masih sih Mas. Maksudnya kan fungsi pers kan kita tetap harus melakukan kontrol. Ya. Dan memang dalam kondisi sekarang ketika media sosial itu seperti seolah menjadi sebuah instrumen kontrol juga, tapi kan tetap beda gitu. Proses verifikasi, kemudian sistem kerja jurnalistik yang dilakukan oleh media massa yang memang seperti sekarang ada Republika dan media lain itu kan tetap dilakukan itu. Itulah kenapa saya masih baca Republika, karena kekuatan keempat demokrasi ini masih dijaga betul ya. Oke Sobat Klimaks, demikian pembicaraan kita dengan pendiri Kedai Kopi, Bang Henry Satrio, mengenai situasi politik, kemungkinan skenario situasi politik di Depok dan situasi politik nasional. Kami berharap pembicaraan ini bisa bermanfaat bagi Sobat Klimaks semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita klimaks ya. Klimaks, kelarin masalah kita semua.